kita bunuh. Kan itu membunuh ya, membunuh kreativitasnya, membunuh mungkin dorongannya untuk mencoba, untuk mengenal lingkungan, untuk memahami gitu. Sekali Bagaimana ketika sudah terlanjur terjadi nih si hukuman fisik ini, apapun bentuknya, entah kemoceng ya, entah pakai sapu lidi, entah pakai selang ya kan, atau sofa gitu kan, tambah serem ya, banyak sofa. dilempar sofa, gitu, jangan dong ya. Nah kalau itu sudah wafat nanti kalau Bu, jangan Bu, amit-amit jabang bayi. Oke, kalau sudah terlanjur terjadi hukuman fisiknya Bu, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya kalau itu sih yang nomor satu, orang tua mesti minta maaf ya Mas. Jadi artinya kalau misalnya sesuatu hukuman fisik itu udah terjadi, pasti anak kan luka ya. Pasti anak kaget dan pasti anak itu luka. Nah, tidak tergantung pada usia. Tapi kalau orang tua kemudian menyadari, orang tua mesti memeluk anak dan bilang maaf ya sayang, tadi mama atau papa emosi karena menurut mama atau papa perilaku kamu keterlaluan. Nanti di depan jangan lakukan lagi ya sayang, karena mama juga nggak suka atau papa juga nggak suka harus katakan nyeplis kamu pakai sapu lidi atau tadi selang atau pakai kemoceng gitu kan. Dan mama atau papa tidak berharap ini terjadi lagi. Jadi jangan dong melakukan perilaku yang bikin kami jadi marah. Jadi tolong kalau dilarang diikuti kan gitu Mas. Oke, jadi minta maaf ya. Minta maaf perlu diadres soal itunya ya Bu. Betul. Dan itu nggak gampang. Orang tua kan punya ego ya. Betul. Jadi kadang-kadang, dan saya juga barangkali mesti ngingetin ya Mas Daniel, yang namanya keterlaluan, yang namanya melanggar aturan, yang namanya tidak sesuai dengan standar, itu kan kadang-kadang subjektif ya Mas Daniel ya. Artinya barangkali itu adalah nilai yang dipegang oleh orang tua. Nah, padahal misalnya itu di masyarakat lain itu tidak apa-apa, kan gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya juga orang tua mesti sangat berhati-hati sama hukuman yang sifatnya fisik, apalagi yang pelampiasan emosi, itu karena yang namanya standar untuk sebuah disiplin itu kan tidak universal. Itu tergantung pada orang tua, tergantung pada komunitas ya, juga zaman, kan gitu ya Mas. Jadi artinya orang tua mesti benar-benar selektif, kalau bisa jangan sampai melakukan itu, karena sekali lagi barangkali yang dia bilang tidak boleh atau yang dia bilang melanggar aturan itu barangkali nilainya dia saja, barangkali di tempat lain, di komunitas lain itu nggak apa-apa kan gitu. Jadi kan itu subjektif, itu kan konyol banget gitu kan, kita melakukan sesuatu yang sampai melukai, padahal itu mungkin di tempat lain bukan sesuatu yang dalam tanda kutip melanggar gitu kan ya Mas. Dan atau misalnya karena anak kita pintar, kreatif, dia melakukan sesuatu yang mungkin masih dalam tahap trial and error, karena dia masih dalam tahap berkembang kan, lalu kemudian kita bunuh. Kan itu membunuh ya, membunuh kreativitasnya, membunuh mungkin dorongannya untuk mencoba, untuk mengenal lingkungan, untuk memahami gitu. Sekali kita bunuh karena kemudian dia jadi nggak berani kan gitu. Nah, jadi itu sebabnya harus sangat hati-hati, karena belum tentu yang orang tua anggap benar itu benar gitu, belum tentu gitu Mas, karena kebenaran dalam hal ini kaitannya sama seluruh komunitas kan, seluruh dunia lah bisa dibilang ya. Nah, itu nggak ada standarnya sebetulnya yang di seluruh negara sama gitu kan, di seluruh komunitas sama kan, nggak ada gitu. Nah, itu sebabnya jadi jangan-jangan ini cuma karena orang tuanya kesel karena dia lagi capek lalu dianggap anaknya keterlaluan. Padahal mungkin kalau dia lagi nggak capek, dia lagi rileks, mungkin nggak apa-apa, kan gitu ya. Karena adanya kemungkinan ini, itu sebabnya tolong sangat dipertimbangkan gitu, kalau apakah hukuman fisik ini perlu dilakukan. Dengan segala dampaknya si hukuman fisik ini Bu, anak usia berapa sih bisa mengingat apa yang terjadi pada tubuhnya karena orang tuanya? Ya, sebetulnya sih kalau ngomong memori, penelitian menunjukkan dari dia dalam kandungan dia bisa ngerti kok Mas. Kan kayak misalnya ya, ibu yang sedih nangis terus ya, apalagi kalau sambil nangis itu sambil mengelus-ngelus si bayi dalam kandungan, itu kan secara di dalam penelitian ya, itu secara itu evidence
secara signifikan itu menyebabkan anak punya kerentanan emosional. Jadi lebih sensitif, jadi lebih gampang, jadi rentan untuk menjadi depresi, rentan untuk cepat stres gitu. Nah artinya anak kan udah bisa menyadari situasi di luar dia yang mengenai dirinya gitu kan ya, kena kepada dirinya bahkan sejak dalam kandungan gitu kan. Dia belum bisa komunikasi, tapi dia bisa loh bedain antara pelukan dan pukulan misalnya gitu Mas. Atau dia bisa loh ngerasain bentakan yang sifatnya rasional ya, artinya dibentak karena memang harus dibentak, dengan bentakan yang karena orang tuanya lagi jengkel atau kesel gitu kan, jadi kerasa emosinya. Ya kalau emosi ini kemudian kan dampaknya pada anak adalah perasaan saya nggak diterima, ya orang tua saya benci sama saya, kan gitu Mas. Padahal dia belum bisa ngomong, cuman dia udah bisa ngerasain, artinya dari umur kecil banget dia udah bisa ngerasain bahwa ini nggak nyaman buat saya gitu. Jadi bayi pun dalam tanda kutip ya, bayi pun bisa merasa gitu. Jadi sebaiknya tidak, gitu kan? Karena banyak sekali Mas Daniel gangguan-gangguan emosional, gangguan-gangguan kepribadian yang berasal dari perilaku orang tua yang kasar, yang agresif pada anaknya waktu dia balita, jadi bawah 5 tahun, jadi dia umur 1 tahun sampai 5 tahun gitu kan. Itu banyak sekali yang teori-teori yang muncul karena orang tua di situ kasar, orang tua tidak bisa mengandalkan diri, kemudian anak jadi bermasalah secara emosional terutama. Itu Mas Daniel.